ini kita lihat dari ini ya, rilis yang dikatakan oleh BI, tujuan dari dilakukannya Operation Twist ini beberapa di antaranya adalah memberikan entry point ya atau entry yield yang lebih menarik untuk foreign investor gitu ya, karena dengan teoritis dengan yield yang lebih tinggi mungkin dapat menarik gitu ya, teorinya dapat menarik minat para investor asing untuk kembali masuk ke pasar obligasi kita, terutama dari pasar obligasi pemerintah gitu ya. Namun kemudian kita lihat sampai saat ini kecenderungan untuk investor asing masih terus cenderung keluar gitu ya. Kita lihat baik secara month to date maupun year to date, investor asing adalah salah satu ini ya, pihak yang paling besar melakukan penjualan atas kepemilikan government bonds berdasarkan data terakhir ya hingga kurang lebih tanggal 5 Oktober kemarin, dibandingkan dengan beberapa pihak lain yang masih menambah kepemilikan ininya ya, kepemilikan obligasi pemerintahnya. Walaupun secara umum saat ini kecenderungannya yield masih ada kenaikan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat memang stabilitas rupiah masih cukup baik kalau kita bandingkan dengan peers, harus kita akui gitu ya. Namun saat ini mungkin semakin banyak ada pertanyaan tentang efektivitas dari Operation Twist ini sendiri, karena sebenarnya ini salah satu mungkin kalau saya tidak salah adalah pertama kali ya Indonesia dan Bank Indonesia melakukan Operation Twist dibandingkan dengan beberapa ya melakukan Operation Twist. Baik, artinya Anda melihat sebenarnya untuk bisa menarik minat investor asing untuk masuk ke pasar obligasi kita, kebijakan ini belum begitu efektif, tapi untuk menjaga nilai tukar rupiah ini sebenarnya cukup berhasil. Mungkin kalau untuk menjaga nilai stabilitas nilai tukar rupiah, mungkin menurut saya ada banyak faktor lain yang mempengaruhi ya. Seperti kita tahu saat ini kita masih dapat tailwind ya, Indonesia as a whole kita masih dapat tailwind cukup besar dari kenaikan harga-harga komoditas. Walaupun dengan status kita sebagai net importer oil, namun kita perlu ingat porsi ekspor kita dari CPO dan coal itu masih sangat besar gitu ya. Walaupun dengan pelunasan cukup banyak ini ya apa namanya jumlah surat utang kita Indonesia secara eksternal, kemudian diperlukan juga untuk stabilisasi nilai tukar, posisi cadangan devisa kita cenderung masih cukup tinggi gitu ya. Jadi menurut saya mungkin stabilitas nilai tukar kita yang sampai saat ini memang masih menjadi salah satu yang terbaik di dunia, itu lebih didukung dari tailwind kenaikan harga komoditas kita saat ini, sehingga memang masih cukup terjaga ya stabilitas IDR kita. Beralih ke Pak Doni tadi kalau Pak Dimas katakan ini Operation Twist Bank Indonesia sebenarnya pengaruhnya belum terlalu signifikan, baik itu untuk menarik minat investor masuk ke pasar obligasi kita ataupun untuk menjaga nilai tukar rupiah. Kalau Anda berpikir juga sama? Kalau dari saya berpikir, kalau kita lihat mengenai data Kementerian Keuangan, ya Mbak, modal asing itu kurang lebih keluar sampai dengan beberapa bulan yang lalu itu 179 triliun, ya. Kemudian kita tahu bahwa dana asing itu kurang lebih 901 triliun, terakhir itu sudah 722 triliun. Hal ini karena apa? Karena pertama ada beberapa faktor. Yang pertama adalah perang Ukraina dan Rusia. Yang kedua juga masifnya menaikkan suku bunga. Nah, dari situlah oleh karena itu Bank Indonesia melalui kebijakan moneternya dia melakukan operational twist. Hal ini menurut saya cukup baik yang dilakukan Bank Indonesia, karena kenapa? Karena dengan adanya mereka melakukan operational twist, otomatis meredam dari gejolak nilai tukar rupiah. Yang tadi Pak Pak Dimas mengatakan bahwa dampak dari operational twist ini tidak begitu banyak berpengaruh. Menurut pendapat saya, dengan adanya kebijakan Bank Indonesia saat ini, nilai rupiah kita kalau kita lihat ya, tekanannya waktu itu 14.250 awal, kemudian di level 15.300. Kalau kita lihat penekanan dari pelemahan nilai tukar rupiah ini tidak serta-merta seperti currency yang lainnya. Kurang lebih kalau saya hitung itu kurang lebih 7,3%. Jadi masih
masih cukup baik dibanding peers dari mata uang yang lain. Jadi menurut saya dengan adanya operational twist ini di ini cukup membantu dari sisi Bank Indonesia untuk menjaga volatility dari nilai rupiah. Demikian. Baik, apakah nilai tukar rupiah kita yang memang tidak separah negara-negara peers ini murni karena operation twist atau sebenarnya ada faktor lain ya seperti yang tadi disampaikan Pak Dimas? Silakan Pak Doni. Oke, sebenarnya faktor-faktor ya, maaf. Sebenarnya faktor-faktor di luar suku bunganya ini juga mempengaruhi volatility dari nilai rupiah. Tetapi pada dasarnya kebijakan yang dilakukan oleh BI mengenai operational twist ini dengan dia masuk ke pasar SBN ini memberikan dampak cukup baik sehingga BI bisa meredam untuk gejolak dari nilai rupiah yang kita lihat. Yang saya katakan tadi, nilai tukar rupiah kita saat ini tidak sejelek dari beberapa peers mata uang di luar sana.